Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Baik, di kondisi kita yang sekarang ini, kita harus tetap senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa kalau kita berpergian itu kita harus tetap menggunakan masker ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Apa manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat tanaman padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitupun juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberikan kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Beni selalu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Beni selalu menghabiskan makanannya dan selalu mengambil secukupnya ketika makan. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Sikap Beni lebih bijak. Alasannya, Beni selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskannya. Dia tidak membuang-buang makanan. 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Ayah dan ibu bisa dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Petani juga dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. 5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Sudah, adik Beni bisa mendapatkan makanan dan makan bersama keluarganya. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum. Kewajiban menghabiskan makanan belum dilaksanakan. 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah. Ketika Beni menghabiskan makanannya, dia telah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain itu, untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Seberapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu?
Sudahkah kamu memanfaatkan makanan dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah dibajak pada hari pertama. Pada hari ke-21 sampai ke-30 padi ditanam. Pada hari ke-100 padi mulai berbiji. Pada hari ke-120 padi dipanen. Padi diambil dari sawah pada hari ke-122. Pada hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Pada hari ke-132 padi siap jadi beras. Dan nasi siap untuk dimakan. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, gambar B, gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Gambar A menebang pohon. Gambar B menanam pohon. Gambar C merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan akan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman yang rusak. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi segar. Gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Pada gambar A, ya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B tidak. Menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C ya, merusak tanaman, berarti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A belum. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C belum. Karena merusak tanaman adalah tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi orang penebang pohon liar. Gambar B, menanam tanaman dan mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu. Baiklah anak-anak, Apakah kamu sekian sudah video memanfaatkan pembelajaran tumbuhan kita hari dengan ini. bijak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Menyiram tanaman setiap hari. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Merusak tanaman, malas menanam tumbuhan. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut terhadap lingkungan. Tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Apakah rencanamu untuk memperbaikinya? Ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban untuk menghemat makanan.